Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Video kali ini merupakan bagian kedua ya dari pembahasan tahapan produksi konten YouTube. Lanjutan dari video sebelumnya ya, yang ini. Oke. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa aja yang harus dilakukan dalam tahap produksi ini. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai ya, agar dapat ilmunya dan tidak gagal paham. Oke? Sebelumnya salam kenal, saya Aji Sofyan dan selamat datang di channel Sinau YouTube. Nah, di channel ini saya membahas informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu lagi ya. Langsung aja subscribe channel Sinau YouTube dan nantikan video terbaru dari saya yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Seperti yang udah saya sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa untuk membuat konten yang bagus di YouTube itu ada 3 tahapan teman-teman yang harus dilakukan. Tahapan pre-production, tahapan production, dan tahapan post-production. 3 tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, jika kita ingin membuat konten yang bagus untuk channel YouTube kita. Nah, di video part pertama yang kemarin, saya udah menjelaskan apa itu pre-production. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton nih ya, silahkan bisa tonton terlebih dahulu. Linknya ada di atas ini ya, atau nanti bisa klik aja di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke? Kalau udah nonton, yuk kita lanjut ya. Karena di video kali ini, saya akan fokus membahas apa yang harus dilakukan dalam tahap production. Tahap production ini merupakan tahap inti ya, dari proses bagaimana membuat konten yang bagus. Karena pada tahap ini berlangsung pengambilan video dan juga audio teman-teman. Apabila kita melaksanakan tahap production ini dengan baik, maka kita memiliki bahan yang cukup untuk proses post-production. Selanjutnya tentu saja tinggal melalui proses editing dan juga optimasi video ya, yang sudah kita buat. Nah, jadi bagi teman-teman YouTuber pemula, ini sangat penting ya untuk mengetahui ini. Apa aja yang harus dilakukan dalam tahap production ini. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan nih dalam tahap production. Saya kasih gambaran besarnya dulu nih ya. Apa yang perlu dilakukan dalam tahap production. Yang pertama yaitu briefing. Kemudian yang kedua, setup lokasi dan perlengkapan. Yang ketiga, proses syuting. Yang keempat, controlling. Dan yang kelima, evaluation. Yang pertama nih, yang perlu dilakukan yaitu briefing. Jadi sebelum memulai proses syuting, alangkah baiknya kita menyamakan persepsi dan juga melaksanakan pembagian tugas. Apalagi jika proses pembuatan konten kita itu melibatkan banyak pemeran dan juga banyak kru teman-teman. Kita sebagai konten kreator atau bisa dikatakan sutradaranya harus bisa memberikan penjelasan ya kepada pemeran yang terlibat. Kita pastikan mereka telah menguasai skrip yang sudah dibuat ya sebelumnya. Kemudian kita juga harus bisa memberikan penjelasan kepada kru ya, seperti misalnya kameramennya ya, bagian audionya, bagian lightingnya, kemudian juga bagian kostum ya atau perlengkapannya. Jadi mereka harus tahu dulu ya tentang proses pengambilan video yang akan dilakukan. Oke, kemudian yang kedua nih, yang perlu dilakukan yaitu setup lokasi dan perlengkapan. Lokasi syuting adalah tempat yang akan menjadi latar atau background dalam video kita teman-teman. Oleh karena itu, pengaturan lokasi syuting sangat diperlukan ya, agar berkorelasi dengan video yang kita buat. Misal nih ya, kita membuat konten memasak ala ibu rumah tangga gitu. Maka setup lokasinya bisa kita atur di dapur rumah. Kemudian kita bisa tambahkan interior pendukung ya, yang semakin menguatkan bahwa konten kita itu berisi tentang memasak ala ibu rumah tangga, seperti itu. Kemudian sebelum proses syuting ya, proses syuting dimulai, kita setup perlengkapannya. Soal perlengkapan ini udah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Ada perlengkapan utama yaitu yang digunakan untuk pengambilan video maupun audio ya. Kemudian ada perlengkapan pendukung ya seperti kostum ya dan aksesoris. Jadi sebelum proses syuting itu dimulai, kita pastikan nih kameranya udah nyala apa belum. Kemudian lightingnya udah nyala atau belum gitu. Audionya juga berfungsi nggak gitu ya. Kemudian kostum yang dikenakan sesuai nggak dengan isi konten kita. Aksesoris pendukung juga sudah disiapkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, yaitu syuting. Nah, ini merupakan intinya dari proses pembuatan konten ya. Karena proses syuting ini ya pengambilan video dan juga audionya ya. Jadi bagus tidaknya konten yang kita buat itu sangat bergantung pada proses syuting ini teman-teman.
Logikanya nih, apabila kru dan juga perlengkapan udah siap, harusnya proses syuting ini tidak ada kendala. Jadi proses syuting bisa berlangsung sesuai rencana yang sudah dibuat, seperti itu. Hal keempat nih yang perlu dilakukan yaitu controlling. Kadang rencana sebagus apapun saat di lapangan itu mungkin saja berubah. Oleh karena itu penting melakukan controlling ya dalam proses syuting. Harus ada yang memperhatikan nih ya, misalnya masalah waktu ya. Jangan sampai over durasi seperti itu. Kemudian harus juga ada yang mengecek perlengkapannya. Jangan sampai ada perlengkapannya yang over penggunaannya ya, yang bisa mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu, fungsi controlling ini sangat penting juga ya untuk mengatur dan memastikan melancarkan proses syutingnya. Seperti itu teman-teman. Hal kelima yang perlu dilakukan yaitu evaluation ya. Setelah proses syuting selesai, maka hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Pada proses evaluasi ini ya, kita bisa meminta masukan ya kepada pemeran ataupun kru yang terlibat mengenai hal apa aja yang masih kurang dalam proses pembuatan konten kita. Dan juga sekiranya ada perbaikan apa yang harus kita lakukan ya untuk proses selanjutnya. Jadi kita sebagai YouTuber ya pastinya akan membuat konten yang berkelanjutan. Oleh karena itu, feedback atau masukan dari proses evaluasi ini sangatlah penting untuk perbaikan kita ke depannya teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya 5 hal yang perlu dilakukan dalam tahap production. Oke, saya ulangi sedikit ya. Yang pertama yaitu briefing, yang kedua setup lokasi dan perlengkapan, yang ketiga yaitu syuting, yang keempat controlling, dan yang kelima evaluation ya. Materi mengenai tahap production ini udah saya ringkas-ringkasnya ya. Mungkin di lain kesempatan, di lain video akan saya jelaskan secara lebih detail lagi lah ya. Buat sahabat YouTuber yang masih mau belajar, di video berikutnya saya masih akan membahas mengenai tahapan produksi konten YouTube di bagian ketiga ya. Jadi di video berikutnya saya akan fokus membahas tahap post production. Sekali lagi nih, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu lagi ya, subscribe channel Sinau YouTube dan silahkan lanjut tonton video berikutnya atau ini ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.